Hai guys, sekarang kamu berada di acara Let's Talk. Nah, malam ini saya nggak sendirian. Saya ditemani Kogi dan Koroni, gitu ya. Dan malam ini kita akan bicara tentang Natal karena kita masih berada di momen Natal. Nah, untuk Koroni, gimana nih Natal untuk tahun ini? Natal untuk tahun ini memang sedikit berbeda ya, apalagi kita berada di masa-masa pandemi dan ini juga tidak seperti biasanya seperti kita rayakan bersama-sama. Betul. Dan walaupun begitu, Koko tetap bersuka cita karena Yesus telah lahir di muka bumi ini dan Dia telah datang untuk menyelamatkan kita semua. Berarti tetap sukacitanya sama ya? Sukacita. Waktu onsite, walaupun online, sukacitanya tetap sama. Tetap sukacita. Karena bukan soal onsite-nya atau di kita online, tapi soal Kristus, makna Kristus lahir bagi kita semua. Nah, kalau kau gini, gimana kok untuk ya kalau menurut gue sama kayak Koroni tadi ya. Natal itu sendiri adalah simbol sukacita. Gimana dunia ini nggak ada harapan. Betul. Tapi tiba-tiba harapan tuh lahir. Dan harusnya kita memang harus bersukacita apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Kalau kita baca di Alkitab, proses Tuhan Yesus lahir pun nggak mudah. Nggak gampang. Mudah, betul, karena ya, banyak kesulitan juga. Jadi kita jangan larut dalam kesulitan kita. Natal ini kita pakai untuk menyemangati diri kita, menyemangati keluarga kita, dan kita harus tetap punya harapan baru, sukacita baru. Benar teman-teman. Jadi dimanapun Anda berada, pertanyaannya kok kita Natal bukan lagi pertanyaannya kok kita Natal nggak onsite gitu ya, kok online sih. Tapi kita harus tahu sebagai orang percaya, orang yang mentaati pemerintah yang sekarang mengatakan tetap di rumah aja, melakukan segala sesuatu dari rumah. Ya seperti Koroni Kogi bilang tadi, bukan masalah onsite atau online-nya, tapi tentang Kristus lahir ke dunia ini adalah sukacita besar bagi orang-orang percaya gitu ya. Nah biasanya kalau Natal gini apa sih yang kau lakukan? Koroni dulu nih. Kalau aku sih biasanya pastinya jadwal dulu. Kalau misalnya dibanding sekarang, kalau dulu lebih padat. Karena kalau biasanya kita banyak sekali acara-acara kita, apalagi kok termasuk tim ujian penyembahan, dan itu biasanya kami mempersiapkan nanti ada Natal Kids, ada Natal Malam Muda, Natal Orang Tua, Natal Care Group, dan semuanya penuh jadwal. Dan banyak lagi kita juga pergi kemana-mana, dan ini berbeda sekali yang kita rasakan di tahun ini, masa pandemi ini dan masa sekarang. Tapi tetap apapun yang terjadi kita tetap enjoy ya. Nah kalau kau gini, apa kegiatan Natal yang sering kesibukan biasanya yang berbeda sekarang ini juga? Kalau kita bicara tahun lalu ya, kalau tahun lalu tuh, waduh, jadwal Koko padat sekali. Oke. Koko banyak sekali undangan. Undangan untuk hadir, bukan untuk khotbah loh, untuk datang gitu. Jadi ya kita karena diundang kita harus datang menghadiri acara Natalnya. Jadi ada acara Natal jemaat mahasiswa, ada yang dari gereja-gereja lain, yang rekan-rekan kita. Jadi banyak sekali. Padat, kita harus hadir di mana-mana. Kadang kita harus bagi tim juga. Kamu hadir di sini, kamu hadir di sana. Nah itu menyenangkan. Tapi tahun ini kita punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri sih kalau gue pikir. Kita bagaimana kita menikmati Natal kita dan keluarga kita gitu. Nah kan kalau Natal kan pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya hadiah Sinterklas, kan pohon Natal gitu kan. Gimana sih kalau menurut Kogi deh, dari Kogi dulu deh, kalau yang kayak gitu ya sebenarnya di Alkitab juga nggak ada diarahkan untuk melakukan itu ataupun dilarang untuk melakukan itu. Nah untuk hal ini gimana menurut Kokon? Ya nggak ada masalah dengan hadiah gitu, karena Natal itu sendiri adalah hadiah
yang paling besar bagi kita. Sang juru selamat lahir karena itu hadiah untuk dosa manusia, kita. betul. Sebenarnya kita tidak perlu hadiah lain, tapi bagaimana kita merayakan, bagaimana kita bersuka cita karena Natal ini kita juga mau kasih hadiah ke orang lain, mau bertukaran kado. Itu sih nggak ada masalah ya, nggak harus kita jadikan satu yang dipermasalahkan gitu. Nah, saya pikir bagaimana kita merayakan selama itu positif, lakukan aja. Betul. Yang penting sukacita itu masih tetap terasa. Betul. Dan yang pastinya juga esensi Natal itu jangan sampai hilang. Betul ya? Ya, esensi itu yang penting. Oke. Nah, untuk Koroni nih, kalau untuk Koroni nah, kan kalau di gereja-gereja ini kan fenomena yang terjadi lah ya. Mungkin ada 1-2 orang pernah nanya, kok kalian nggak rayain Natal tanggal 25, kalau kalian rayain Natal gimana tuh kalau tuh? Mengapa kita nggak rayain Natal tanggal 25? Iya, iya maksudnya di beberapa gereja ada tanggal yang berbeda-beda, benar nggak? Benar nggak? Ada yang karena situasi dan kondisi, jadi mereka merayakan di tanggal segini, gitu kan? Tapi ada beberapa orang, saya nggak bilang banyak sih, tapi mungkin beberapa gitu ya, yang bilang harus tanggal 25. Ya, Gimana? Karena untuk masalah tanggal ya, kelahiran Tuhan Yesus, untuk sejarah pun saya kok melihat beberapa bukti. Ya. Misalnya kita searching di Google, Ya, kapan Yesus lahir? Apakah tanggal 25 atau tanggal lain? oke. Jadi kita juga, saya kok juga tidak tahu pasti kapan lahir Tuhan Yesus itu. Apakah tanggal 25, apakah tanggal bulan Maret? Ada juga bilang beberapa penelitian bilang di bulan Maret atau di bulan-bulan yang lain, tapi belum tahu pasti. Ya. Hanya saja yang mungkin menurut Koko nih ya, Ya. maksudnya mengapa Koko bilang ini berbeda? Kalau misalnya kita Natal itu yaitu Yesus lahir Betul. di hati kita. Kalau Koko dulu memang Koko berasal dari keluarga Kristen dan Koko merayakannya biasanya tanggal 25. Dan ini menjadi sebuah tradisi Oke. bagi keluarga Koko. Ini kembali lagi tentang apa yang terjadi dalam diri Koko. Yaitu Koko biasa merayakan tanggal 25, pesta, banyak makanan, banyak minuman. Pokoknya semua seisi rumah itu penuh dengan makanan, dengan minuman. Oke. Dan Koko hanya merayakan Natal ya sebuah festival, sebuah tradisi. Ini dulu sebelum Koko bertobat, sebelum Koko menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Koko menerima Yesus itu tepatnya di tanggal 14 Februari, pas di hari Valentine. Keren ya, Bro? Ya. Jadi ada sesuatu. Hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Oke. Dan itu memang satu momentum bagi Koko. Dan kalau misalnya itu tanggal 14 Februari Yesus lahir di hati Koko, dan itu merupakan hari Valentine dan sekaligus hari Natal bagi Koko. Jadi memang setiap orang Natalnya berbeda-beda, tapi menurut Koko gitu. Dan kita tanggal 25 ya secara universal bersama-sama merayakan. Ya, betul. Tapi nggak dari masalah tanggal 25 atau tanggal berapapun kita merayakan Natal. Ya. Oke. Nah, kalau menurut Koko nih, pandangan Koko itu kan dari perspektifnya Koroni tadi, kelahiran Yesus itu bukan masalah. Ya memang sejarahnya pasti ada tanggal berapa Yesus lahir dalam budaya di sana gitu kan, dalam tanggal yang ada di sana pasti ada gitu ya. Nah, kalau mengarah ke sininya lagi, jadi kelahiran Yesus itu ketika saya terima Tuhan Yesus, disitulah Yesus lahir bagi saya. Nah, kira-kira begitu tadi ya. Nah, kalau menurut kau gimana? Untuk masalah tanggal 25-nya ya gitu ya. Ya, betul. Ya, tanggal 25 ini adalah tanggal yang disepakati oleh bapak-bapak gereja kita dulu. Betul. Untuk kita, kata Koroni tadi, merayakan secara universal gitu. Universal, keseluruhan. Ya. Nggak apa-apa karena kita butuh 1 hari untuk menjadi sebuah peringatan kita. Tanggal pastinya mungkin memang peneliti, para ahli pun belum bisa memfikskan tanggalnya gitu kan, tanggal berapa. Bagi saya tadi ya yang penting kita ngerti esensi Natalnya. Gitu. Esensi Natalnya. Esensi Natalnya apa? Bagaimana cara kita merayakan mungkin nggak ada masalah. Ya kita bisa rayakan dengan sederhana, dengan perenungan, dengan doa, betul ya. Kita bisa juga rayakan dengan makan-makan tadi, dengan banyak makanan, dengan apa. Tapi kita harus tahu esensinya. Oke.
jangan kita berpesta tapi kita nggak tahu. Nggak ngerti Jadi ya. Natal ini bagi kita pesta. Cuma Ya. ya buat sesuatu momentum, betul. undang orang banyak, buat acara yang gimana-gimana gitu kan. Ya. Jadi boleh kita makan-makan, boleh kita merayakan pesta, boleh. Tapi kita harus ngerti esensi dari Natalnya. Oke. Saya tertarik tadi sama ya pernyataan Koko tadi. Jadi sebenarnya tanggal yang ditentukan itu oleh bapak-bapak gereja itu hanya membuat satu momentum di satu hari gitu ya. Kalau saya tanya, Koko lahir tanggal berapa sih? Kau lahir tanggal Lupa tanggal lahirnya guys. Rahasia. Ora lah. Tanggal loh, tanggal bulan loh, tanggal bulan. Nggak ada tahunnya. Mana tahu nanti kan kapan-kapan bisa dikasih surprise kan sama teman-teman yang di rumah. Catat ya, tanggal 6 Mei. Namanya Koko Gi. Tanggal 25. Tanggal 25. Jadi September. Bukan Desember ya. Jadi itulah momentum. Makanya kenapa disepakati. Seperti yang gue bilang tadi, memang ini masih ada yang mempertanyakan gitu ya. Tapi sebenarnya daripada kita larut dalam perdebatan, pertanyaan ataupun itu nggak terlalu esensi, mendingan seperti yang dibilang Koroni dan Kogi tadi, kita harus memaknai Natal itu kembali kepada esensinya. Nah, kita masuk ke intinya nih, masuk ke intinya. Kita udah ngobrol seputaran tentang Natal, apa yang terjadi di sekitaran kita ketika mereka melakukan Natal. Nah, Natal ini kan kita tahu berbicara tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Apa yang ingin Koko sampaikan tentang Natal ini sebenarnya yang lebih dalam lagi kepada teman-teman yang ada di rumah? Makna, lebih ke maknanya gitu loh. Ke makna. Iya. Ya mungkin Koko cerita dulu ya tentang masa lalu Koko. Ini mungkin berapa tahun dulu waktu Koko kecil. Jadi Koko di sekolah Kristen, Katolik. Jadi tiap Desember sekolah mengadakan perayaan Natal dan mengundang Santa Claus. Oh, Ya, iya. dengan tongkatnya, dengan bajunya. bajunya dan juga ada Peter Pitt yang hitam-hitam. Murid Efron lah ya. Jadi waktu tanggal 25 itu. Tunggu. 2021 nggak resolusi saya apa kok? Saya ya pokoknya perawatan aja. Mungkin nggak pakai Skincare. Oke, lanjut. Mereka datang ke sekolah. Oke. Dan aku menunggu itu momen itu Santa Claus datang. Dan mereka bagi-bagi permen, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi tas. Dan aku pikir Natal seperti itu. Ada Santa Claus, ada Peter Pitt, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi kado. Dan aku tunggu Natal. Dan setelah aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat, ternyata makna Natal bagi aku bukan itu. Oke, itu hanya sekedar perayaan biasa yang sebagaimana kalau orang ulang tahun datang orang dikasih hadiah raya gitu kan. Tapi maknanya lebih esensinya. Iya. Jadi karena kalau di Alkitab juga nggak ada tercatat Santa Claus, nggak ada tercatat, nggak ada kan? Atau jangan-jangan itu mereka apa ya kayak gambarkan seperti orang Majus kali ya, yang membawa Beda. Orang Majus ada lagi di. ada lagi ya. Lanjut. Tapi hanya begini, kadang-kadang makna Natal itu kadang-kadang bisa bergeser. Oke. Kita harus hati-hati, bisa bergeser dari makna yang sebenarnya. Karena perayaan-perayaan karena perayaannya, karena kita terlampau senang-senang kalau kita bagi hadiah, sehingga makna yang sebenarnya itu udah melenceng. Oke. Ya. Oke. Jadi yang aku mau bagikan kepada teman-teman di TYC, teman-teman yang menonton, Ya, betul. yaitu makna Natal yang sesungguhnya yaitu pengorbanan. Oke. Ya. Firman Tuhan mencatat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia Mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sebagai kado satu-satunya. Oke. Karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Efron orang berdosa, Kogi orang berdosa, Koko orang berdosa, kita semua orang berdosa.
teman-teman di TYC orang berdosa. Dosa saya banyak kok. Dosa kita banyak, dosa koko juga banyak. Oh banyak kok. Bohongin orang. Bertobatlah kalian. Oh iya. Ya, Oke. Fix. Justru karena itu kita nggak bisa bayar, kita nggak bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yesus datang menjadi perantara untuk kita. Betul. Dan menjadi kado bagi kita. Semua dosa-dosa kita dia tanggung di atas kayu salib. Dia berkorban bagi kita semua. Dan bagi koko ya itu Natal adalah sebuah pengorbanan. Bagaimana Yesus lahir ke muka bumi ini, jangan pikir Yesus itu lahir di rumah sakit, enak, ada AC, Wow. ada tempat tidur yang enak. Enggak. Yesus lahir di kandang domba. Kandang domba tahu? Betul. Tempat banyak kotoran-kotoran. Iya. Dan Benar. itu nggak menyenangkan, tapi Yesus rela menjadi seperti kita manusia dan menderita hanya untuk kita semuanya. Jadi makna Natal itu kita harus tahu teman-teman, bukan hanya sekedar euforia, bukan itu nggak masalah teman-teman mau buat acara sekeren apa, tapi yuk esensi itu kita kembali lagi ya kepada tujuan kenapa Yesus ada di dunia ini, betul ya kak ya, untuk mati menebus. Kalau Ya, kakak ini menarik banget ya karena sebagai info ya tadi kata Koroni waktu sekolah dulu dia menunggu Sinterklas ya. Aku informasikan kalau Koko menunggu di sebelah Koroni. Karena kami satu sekolah. Oke. Nah, tapi yang Koroni sampaikan tadi itu betul ya, itu betul banget. Nah itu balik tadi ke esensinya. Jadi gini, kita melihat perkembangan yang terjadi saat ini, sepertinya ada degradasi, ada penurunan makna Natal. Ya. Seakan-akan Kristus nggak lagi berperan di Natal nih, karena di kartu-kartu ucapan pun sekarang nggak ada yang mau bilang Merry Christmas atau banyaknya sekarang season greeting, happy holiday, Xmas. Sepertinya Yesus mau dikeluarkan di Natal itu sendiri yang seharusnya adalah merayakan kelahiran Yesus gitu. Nah, ada penurunan. Saya bilang kalau Natal ini adalah peristiwa yang sangat penting yang pernah terjadi di muka bumi ini. Gak ada lagi selain nanti ketika dia kembali. Setuju. Nah, kenapa saya bilang penting? Bukan hanya Natal ini menjadi awal dari tahun Masehi yang kita pakai sekarang ini, sehingga ada tahun BC, BC before Christ. Ya, menjadi awal tahun Masehi yang kita pakai sampai sekarang. Bukan hanya itu kalau menurut saya ya. Lebih penting dari itu. Jadi saya cerita sedikit dan cerita saya ini juga ada Koroni di dalamnya. Perjalanan Kogi sama Koroni cukup panjang ya teman-teman. jadi itu sekadar info. Jadi kami pernah punya teman ya, main bareng. Pergi gereja bareng juga kayaknya, gereja bareng, main badminton bareng. Pokoknya kawan dekat lah. Tapi tiba-tiba kawannya waktu kami lagi di rumah ngakunya gini, dia ateis. Jadi selama ini kami bergaul, ternyata dia tuh ateis. Nah, wow, aku kaget teman-teman, aku shock. Nah, karena kami waktu itu masih remaja. Ya, ini sebagai untuk menekankan sama teman-teman ya, kami pernah remaja ya. Waktu itu kami masih remaja dan dia bilang dia ateis, dia nggak percaya Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Berjam-jam kami berdebat sama untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, bisa kami yakinkan? Nggak bisa. Nggak bisa karena gini, sebelum ada Yesus ya, tidak ada satupun agama yang bisa meyakinkan sama orang yang nggak percaya bahwa surga itu ada. Ya, saya bisa bilang dengan pasti bahwa nggak bisa. Karena apa? Buktinya mana? Oh, buktinya kan ada. Gitu juga kami jawab. Lautan yang tahu di mana harus berhenti, matahari yang tahu di mana harus tenggelam.
udara yang kita hirup itu kan bukti, semuanya bukti kalau Tuhan itu ada. Iya. Ya, itu kan argumen kita. Iya, betul. Tapi bagi orang yang ateis, bagi orang yang nggak percaya itu nggak membuktikan apa-apa. Karena mereka harus bisa lihat secara nyata. Betul, karena mereka harus melihat secara nyata. Sama ini dulu ada, kalau pernah dengar ya, legendanya Atlantis. Nah, itu kan pertama kali tertulis tuh di waktu Plato yang filsuf ya, yang mengungkapkan bahwa ada satu benua yang namanya Atlantis, semuanya di sana berbeda dari yang ada di sini. Sampai menjadi legenda. Tapi apakah Atlantis itu bisa dibuktikan? Tidak. Orang bisa beropini ada Atlantis di Indonesia, nih Atlantis loh, udah tenggelam. Ya, tapi nggak ada satupun yang bisa buktikan. Akhirnya itu jadi dongeng, jadi legenda. Nah, kalau kita nggak bisa membuktikan adanya surga, surga itu hanya jadi legenda. Dan ya, kalau saat ini teman saya itu masih ateis, saya jamin saya bisa meyakinkan teman ini. Kenapa? Saya yakinkan dengan satu kata saja. Apa itu? Immanuel. Immanuel. Ya, kita baca di 1 Matius ya. 1 Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan di sini ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan ini dikatakan adalah penggenapan dari apa yang dikatakan Nabi, itu merujuk kepada Yesaya 7 ayat 14 ya. Dikatakan di situ, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda yang dimasukkan di sini adalah gadis yang masih perawan ya. Betul. Akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Immanuel. Nah, Immanuelnya apa artinya? Allah beserta kita. Kita tahu ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sekarang saya balik kepada analogi yang tadi. Tidak seorang pun yang bisa membuktikan bahwa Atlantis itu ada. Tapi bagaimana kalau seseorang dari Atlantis datang membuktikan? Sama. Betul. Nah, tanpa kehadiran Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan bahwa surga itu ada. Betul. Hanya orang yang datang dari surga yang mampu menyatakan bahwa surga itu ada. Kita nggak bisa gitu. Ya. Kenapa kita tahu surga itu ada? Karena dia datang dari surga. Itu menjadi bukti kita, menjadi bukti yang valid. Tuhan Yesus adalah buktinya, ya. Bukan hanya kelahirannya yang ajaib, kebangkitannya, bahkan naik ke surga secara fisik. Ya. Jadi kalau kita balik lagi ke zaman Kejadian, betul ya. Ketika manusia berdosa, yang spiritual dan yang fisikal tuh udah berpisah, nggak lagi bisa ya. Kita yang fisikal ini nggak bisa lihat yang spiritual lagi. Ya. Nah, orang hanya bisa mengandai-andai. Surga dan dunia itu terpisah. Iya betul. Orang bisa mengandai-andai, dan apa yang dilukiskan, apa yang diilustrasikan di Perjanjian Lama, seakan-akan surga tuh marah sama kita. Seakan surga tuh melampiaskan amarahnya kepada manusia-manusia yang berdosa. Tak ada seorang pun yang mengerti maksud surga itu. Waktu Tuhan Yesus hadir, Dia yang dari surga itu datang menjadi manusia, dan kita kan was-was nih.
apa sih pesan dari surganya? Betul kan? Betul. Apa sih pesan dari surga? Ternyata pesan dari surga itu yang seperti Koroni bilang tadi. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal. Tuhan Yesus dari surga, dia datang ke dunia, membuktikan bahwa Tuhan itu ada, membuktikan bahwa surga itu ada, dan pesan yang dibawa adalah berbeda dari apa yang selama ini dunia pikirkan. Pesan yang dibawa adalah tentang kabar baik, tentang Injil itu, bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Dia hadir untuk dunia ini. Dia ada bersama-sama kita. Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Dan yang pastinya juga bahwa sejarah akan tetap tertulis. Seperti yang kau bilang tadi gitu ya, kebangkitannya sejarah membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Dan ada saksi mata untuk hal itu, kubur kosong gitu ya. Nah itu membuktikan bahwa dia Allah yang Betul. yang tidak terbatas, yang memang benar. Siapa sih yang bisa melakukan hal itu selain dia yang punya kuasa yang jauh lebih Itu besar. ya, bukti otentik Tuhan Yesus itu adalah bukti yang paling otentik. Betul. Ya, bukan hanya bisa dibuktikan dengan Alkitab yang kita punya. Ya. Dia ada di buku-buku sejarah yang bisa dipercaya. Ya. Bahkan sejarah yang ditulis bukan oleh orang Kristen. Betul. Ya, Orang ateis orang ada. ateis, orang Yahudi, orang mana. Ada dan bisa dibuktikan. Jadi keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan. Bukan dari kacamata kita rohaniawan aja, Iya. tapi dari kacamata sekuler pun bisa dibuktikan. Setuju. Nah ini menjadi bukti dan menjadi pertanda, dan ini makanya Kak saya bilang bahwa ini momen penting, nggak pernah lagi ada di dunia. Setuju. Ya, kapan lagi ada seseorang yang dari surga? Ya, bahkan Tuhan sendiri. Betul. Yang dikatakan dalam kitab ini dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa sebagai manusia menjadi seorang hamba, bahkan lebih rendah gitu ya. Dosa kita ditanggungkan kepada dia. Nah, teman-teman, kalau kita hanya mengingat momentum yang sekali setahun itu hanya sekedar euforia, wow, sayang sekali gitu ya. Dan kedatangan Yesus yang pastinya ke dunia ini bukan untuk lagi mati, benar nggak sih? Dia datang bukan lagi untuk mati, bukan datang lagi seperti seorang bayi gitu ya. Dia bertumbuh, dia melayani selama 30 tahun dan mati untuk nggak kayak gitu lagi kedatangan dia gitu. Jadi wow, kita harus memang benar-benar masuk kembali kepada esensi Natal itu. Iya, makanya tadi saya bilang kalau kita tuh bukan nggak boleh bersuka cita, Oke. harus bersuka Harus, cita. setuju. Karena ya ada lagunya Joy to the World, Iya. ya, the Lord is come. Kita harus bersuka cita karena surga itu datang kepada kita. Dia nggak membawa kabar penghakiman, Setuju. tapi dia membawa kabar keselamatan. Ya, ternyata selama ini kita kira Tuhan marah sama kita, ternyata berbeda, bertolak belakang. Bahwa sebenarnya ya isi hati Tuhan, ya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan melakukan apapun agar kita kembali kepada Dia. Terima Dan kasih. puji Tuhannya, ini semua kado ini available untuk semuanya. Orang-orang yang nggak pernah mengenal Yesus, orang-orang yang belum mendengar kabar ini, harus mendengar kabar ini. Ini berita penting. Ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka bisa diselamatkan. Ya, ini penting. Bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita beritakan sama orang-orang yang belum mendengar kabar. Ini kado, kita mau kasih kado sama Ini mereka. kado yang lebih dari orang spesial yang pernah kasih sama lu gitu loh. Ini kado yang jauh lebih besar gitu ya. Pernah dikasih kado spesial? Jadi teman-teman yang di rumah gitu ya, tolonglah kasih Ya. kado yang spesial untuk orang gitu ya. Nah, ini kan kita udah ada mau Nih, kalau ada kado nih ada rekening di bawah ini. Iya. kok jangan jadi kayak gitu kok. Nah, kita ini udah ngobrol banyak dan tadi juga ada masuk dalam sejarah gitu ya, kita masuk dalam esensi Natal itu gitu ya. Nah, apa yang ingin Koko sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton sekarang ini gitu ya tentang Natal supaya kita fokus lagi kepada esensi itu.
mungkin lebih dalam lagi bisa disampaikan dari Kogi. Ya, itu tadi. Natal ini bukan tentang kado, bukan tentang Santa Claus, ya kan? Setuju. Nggak ada kaitan sama sekali dengan itu. Setuju. Tapi ada lagu-lagu carol tuh yang bilang kan, sampaikan ke bukit-bukit, Ya. go to, tell to the mountain, Iya. apa? Gimana sih Jesus lagunya? Christ is born. Go to the mountain. Na, gitu ya. Kabarkan ke bukit-bukit, ke lembah-lembah, kemanapun Yesus telah lahir. Kenapa harus dikabarkan? Karena itu kabar sukacita. Ya, kabar sukacita bahwa bukti Tuhan mengasihi kita adalah kelahiran Yesus ke dunia. Jadi kita betul-betul harus wow gitu, betul-betul harus bersukacita. Bukan karena hadiahnya, bukan karena Santa Clausnya, tapi karena Tuhan Yesusnya. Dan kata Koroni tadi luar biasa. Kenapa? Tuhan Yesus dia bisa lahir di mana saja dia mau. Ya, setuju. Dia bisa lahir dari rahim ratu. Setuju. Ya, dia bisa lahir dari rahimnya orang-orang penting, bangsawan, tapi enggak. Dia lahir dari rahimnya Maria. Dia lahir di tempat yang paling enggak diekspektasikan orang. Betul. Di kandang domba dikatakan di sana. Kenapa? Untuk menunjukkan sama kita Yesus ini untuk semua orang. Ya. Yesus ini untuk semua orang. Bahkan untuk orang-orang yang enggak ada pengharapan, Yesus ada untuk Anda. Yes. Ya. Betul ya, dunia ini boleh nggak adil, tapi Tuhan adil. Mungkin Koroni. Oke, kalau yang aku tangkap sih dari Kogi tadi adalah keegoisan teman-teman. Kalau Natal itu hanya ke kita sendiri yang tahu. Sementara tadi kalau lagu tadi kabarkan ke siapa? Mungkin ada teman-teman kita, mungkin ada keluarga kita yang belum mendengar ataupun sudah mendengar tapi masih ragu-ragu. Kabarkan ke sana. Gitu ya, jangan hanya kita saja yang mengerti, udah kita saja yang mengerti gitu kan, terus perayaannya hanya sekedar gitu aja. Kita tidak mengabarkan tentang Kristus lahir, ada pengharapan, ada penebusan, ada keselamatan di dalam Dia. Nah, kalau menurut kau nih? Ini sesuatu yang hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Gak ada sesuatu mukjizat yang terbesar. Mukjizat yang terbesar bukan bicara tentang kesembuhan, bukan tentang harta, bukan tentang apa-apa teman-teman. Mukjizat yang terbesar itu Yesus. Kalau kau misalnya dapat mukjizat sembuh kaki kau nih, itu bukan sesuatu yang terbesar. Mukjizat terbesar Yesus. Bayangkan teman-teman, kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang gak pantas, kita layak. Kita nggak bisa memulihkan hubungan kita. Betul, karena keberdosaan kita. Iya, betul. Kita nggak sanggup. Setuju. Tapi Yesus sendiri, daripada kita yang menderita, daripada kita yang menanggungnya, Yesus turun. Bapak, aku turun ke muka bumi untuk menyelamatkan kamu, menyelamatkan kamu, ya kamu. Karena Yesus sayang sama kita. Jadi teman-teman pada merasa mungkin masa-masa sekarang teman-teman merasa diri teman-teman nggak berharga, merasa diri, waduh, saya nggak punya apa-apa, nggak punya pakaian baru, nggak punya. Betul. Tapi teman-teman, Yesus lebih dari segalanya. Setuju. Yesus is more than enough. Yes. Yesus itu lebih dari segalanya. Jadi kita bersyukur, kita terima Yesus dengan rasa syukur kita. Dan kita hal kado yang terbesar ini kita bagikan semua orang-orang biar mereka juga merasakan kasih Tuhan yang terbesar. Yesus mengasihi mereka. Itu sih. Kado yang paling terbesar adalah adalah Yesus dan kasih. Apa yang kita kabarkan ke orang lain? Kasih. Karena Yesus datang ke dunia ini karena kasih, dan itu yang kita kabarkan kepada orang. Yesus lahir ke dunia ini dengan kasih. Kita tahu kan kalau kita sering dengar bahwa Yesus mati untuk kita. Itu pernyataan yang benar tapi nggak lengkap. Oke. Ya, yang lengkapnya apa? Yesus lahir untuk kita, Yesus hidup di dunia untuk kita, Yesus mati untuk kita, dan dia bangkit juga untuk kita. Bahkan dia naik ke surga
untuk kita juga. Jadi semua hal yang Yesus lakukan di dunia ini, dia lakukan untuk kita. Ya. Bahkan kenaikannya aja, firman Tuhan bilang dia naik untuk menyediakan tempat untuk kita orang-orang percaya. Dia naik agar Roh Kudus juga bisa Iya, bisa turun menuntun kita. Jadi betul bahwa kita bilang kado yang paling istimewa yang nggak ada duanya, nggak bisa dinilai dengan apapun, itu adalah Yesus Cuma sendiri. Yesus. Iya. Hanya Yesus. Oke, teman-teman, cukup panjang lebar kita bicara tentang Natal sampai kita masuk kepada esensi Natal. Kita berdoa semua teman-teman yang ada di rumah bisa lebih kembali lagi kepada esensi Natal itu. Kita mengerti apa yang menjadi tujuan Yesus lahir ke dunia ini. Oke, sekian untuk malam hari ini, dan kita akan kembali di pertemuan selanjutnya. Mari kita doakan dulu teman-teman kita. Oh iya. Boleh kita berdoa untuk teman-teman kita yang ada di rumah. Ya, kita sama-sama mendukung mereka dalam doa. Oke. Kogi boleh berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Natal yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih karena Engkau datang ke dunia ini bukan untuk menunjukkan penghakiman dari surga, Tuhan, Ya. tapi malah Engkau menunjukkan bahwa surga mengasihi kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau lahir, Engkau hidup, bahkan Engkau mati dan bangkit bagi kami, ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di Natal tahun ini, dengan segala kesusahan, dengan segala tantangan yang ada, kami masih bisa bersuka cita, ya Tuhan. Amin. Karena kami tahu hadiah yang terbesar adalah Engkau, ya Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan kami bisa memaknai Natal ini dengan benar, merasakan esensi Natal dengan benar, Ya, Tuhan. dan Tuhan kami bisa bersuka cita karena biarlah perayaan ini mengingatkan kami akan kebaikan-Mu, ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun berada, yang menonton acara ini ataupun yang ada dimanapun, ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua agar kasih-Mu bisa mereka rasakan, Tuhan, agar mereka membuka hati untuk kasih-Mu masuk, ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kasih Natal itu Tuhan bisa dirasakan, bahwa semua orang tahu, semua orang merasakan bahwa dia berharga dan Yesus ada untuk mereka semua. Amin. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau yang membuat kami, melindungi kami, mengasihi kami, dan memelihara hidup kami, ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri malam hari ini, saya mau menyampaikan beberapa informasi. Bukan beberapa sih, itu cuma 1 atau 2 gitu. Oke, tanggal 2 Januari kita tidak ada ibadah TYC, dan kita akan lanjut di tanggal 9 Januari teman-teman. Dan di tanggal 9 ini kita ada yang spesial gitu ya, perayaan yang luar biasa. Nah teman-teman penasaran kan? Jadi pastikan teman-teman bisa ikuti ibadah kita di tanggal 9. Jadi acara malam ini bukan ibadah Natal, ya? Bukan. Nanti di tanggal 9. Ibadah Natalnya ada yang lebih spesial lagi di tanggal 9. Lebih spesial teman-teman gitu ya. Oke, sekian untuk malam hari ini. Sampai jumpa lagi di acara Let's Talk.